Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizka Zahrani. Saya dari kelas 10-9. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali materi tentang teknologi informatika mengenai sistem komputer. Pembahasan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh dari sistem operasi ialah MS Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, dan sebagainya. Sistem operasi berfungsi untuk mengelola proses, memori utama, mengelola file, mengelola penyimpanan sekunder, serta melakukan proteksi dan keamanan. Semua program komputer termasuk sistem operasi dimuat dalam CPU saat dijalankan. Pada saat sebuah komputer dihidupkan, CPU-nya belum mengandung program. Proses menyalakan komputer dan membuat sistem operasi mulai bekerja disebut booting. Booting adalah proses urutan startup atau membangunkan sistem operasi komputer saat dinyalakan. Pada saat booting, semua komponen perangkat keras dalam komputer dibangunkan. Ada 5 langkah penting saat booting. Yang pertama, daya atau power dihidupkan. Kedua, POS atau Power On Self-Test memuat BIOS atau Basic Input Output System, memuat sistem operasi, kemudian perangkat keras mengalihkan kontrol ke sistem operasi. Selanjutnya yaitu fungsi sistem operasi. Yang pertama, menyediakan antar muka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Kedua, mengendalikan input dan output. Ketiga, mengelola perangkat keras dan peripheral. Keempat, mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Kelima, mengelola file atau copy, save, sort, and delete. Keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Ketujuh, mengelola prosesor. Kedelapan, mengelola memori. Kesembilan, mengelola keamanan. Dan yang terakhir atau ke-10, menangani komunikasi dengan jaringan. Selanjutnya ada pula komponen sistem operasi. Yang pertama yaitu multitasking. Sebuah komputer yang sedang melakukan multitasking, misalnya saat penggunanya sedang menjalankan aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah lembar kerja, aplikasi presentasi, dan aplikasi Paint untuk menggambar. Sistem operasi dapat melakukan multitasking dengan menjalankan algoritma round robin dengan singkatan RR. Round robin atau RR ialah salah satu algoritma yang digunakan oleh penjadwal proses atau process scheduler dalam sebuah sistem operasi. Pada algoritma RR ditentukan suatu slot waktu atau time slice yang akan dialokasikan ke setiap proses dalam porsi yang sama dan dalam urutan melingkar, menangani semua proses tanpa prioritas. Misalnya, jika suatu slot waktu ialah 100 milidetik atau millisecond per ms, dan job 1 membutuhkan total waktu 250 ms untuk menyelesaikannya. Penjadwal RR akan menangguhkan pekerjaan setelah 100 ms dan memberikan waktu pada pekerjaan lain di CPU. Job 1 membutuhkan 250 ms untuk dapat diselesaikan dengan slot 100 ms. Alokasi pertama 100 ms, alokasi kedua 100 ms, alokasi ketiga 100 ms, tapi job 1 selesai dan diakhiri pada 50 ms. Jadi waktu CPU untuk job pertama yaitu 250 ms. Selanjutnya berikut ini adalah simulasi penjadwalan proses. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.